Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Aprista Sasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya, selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kembali lagi di daily vlog aku. Ini adalah kegiatan sore hariku. Jadi tadi siang aku habis rebus edamame aku sebanyak ini dan mau aku plastikin gitu, mau aku wadahin per porsi sekalinya aku makan. Jadi ini tuh aku plastikin aja karena nanti bakalan aku masukin ke freezer ya biar dia bisa nyempil-nyempil gitu loh. Kalau aku adain pakai kotak-kotak gitu, pasti di freezerku nggak akan cukup ya, nggak akan bisa masuk semua. Jadinya ya gini aja deh, aku plastikin gini aja. Oh ya, aku mau ucapin makasih ya buat teman-teman yang udah luangkan waktunya untuk klik video ini dan nonton video aku. Semoga aja kalian suka nonton video aku dan semoga aja nontonnya sampai selesai nanti. Dan juga aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah like dan komen video aku. Makasih banyak ya, semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu berlimpah rizki, amin. Dan yang baru nemuin channel ini juga aku mau ucapin selamat datang, salam kenal. Aku adalah ibu rumah tangga, semoga kalian suka nonton video aku dan betah dan kembali lagi untuk nonton video aku yang terbaru. Balik lagi ke video ya, BTW di kulkas aku itu masih ada lagi edamamenya, kira-kira segini ya sebanyak ini, yang masih mentah, masih ada di chiller, kayaknya bakalan harus aku rebus segera mungkin, karena ini tuh udah lama ya di kulkasku, udah 2 mingguan, mungkin lebih, udah 2 minggu lebih gitu. Untungnya ini tuh kondisinya masih bagus, masih ya ada sih pokoknya yang busuk gitu, tapi cuman beberapa gitu loh aku pilih-pilih dan itu masih bagus banget ya sebanyak ini. Dan yang ada yang masih mentah itu harus segera aku matengin juga deh karena takutnya nanti keburu jelek. Sayang banget gitu kan kalau sampai kebuang. Jadi ya biar nggak mubazir cepet diolah aja. Soalnya kan kalau udah dibekuin itu kan pastinya bakalan lebih awet ya, bisa disimpan sampai lama daripada kalau masih mentah dan aku taruh di chiller gitu aja. Ini tuh nanti kalau misalnya aku mau makan ya tinggal dimasukin aja ke air panas, air mendidih gitu sebentar, tapi nggak usah direbus ya. Misalnya mau direbus juga paling 2 atau 3 menit cukup karena ini tuh udah mateng ya. Dan ini lumayan aku dapat 5 kantong gitu, 5 plastik buat 5 kali ngemil. Karena ya aku nggak akan tiap hari juga sih makan ini. Kalau tiap hari terlalu sering ya nanti bisa-bisa aku bosen. Oke, ini udah selesai ngwadahin edamamenya, dapat 5 plastik gini alhamdulillah, langsung aku simpen di freezer aja. Tadi tuh habis packing edamame, aku masih ngurusin anakku dulu ya, kan dia belum mandi, jadi aku mandiin dulu. Dan ini lanjut lagi, aku mau masak. Jadi video kali ini emang cuman video masak aja di dapur. Ini tuh aku mau goreng telur dulu. Aku masaknya cuman mau bikin telur dadar aja sama bikin cumi asin. Dan tadi pagi tuh aku masak tempe kacang gitu, orek tempe kacang dan masih ada, jadi cuman mau aku angetin aja. Jadi masaknya cuma bikin telur dadar sama cumi asin. Telur dadar ini nanti buat suami aku sama anakku, dan cumi asinnya buat aku makan dong. Aku sendiri. Suami aku tuh nggak bisa makan cumi, jadi dia tuh nggak suka cumi. Eh, Suami aku punya alergi ya sama cumi, jadi kalau habis makan cumi dia tuh jadi gatel gitu. Apalagi kalau masaknya ditumis cumi hitam, modelan cumi hitam gitu, dia tuh nggak akan mau karena ngelihat aja kayak makanan apa gitu kok hitam. Pokoknya dari tampilannya aja dia tuh nggak suka gitu. Dan ini tuh cuminya tadi udah aku rendam dan mau aku goreng dulu nih, ternyata dia tuh ngeluarin tinta. Aku kirain kalau cumi asin itu kan udah kering ya, dia tuh nggak akan keluar tinta gitu loh. Dan itu baru pertama kali aku masak cumi asin sampai keluar tinta, jadi kayak masaknya tuh kayak cumi hitam seger gitu loh, tapi ini tuh ya asin sih. Cumi asin ya, bukan cumi yang seger tapi dia bertinta. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya walaupun hitam. Ini tuh mau aku bikin sambal cumi asin ceritanya karena aku masih punya sedikit sisa sambal ini. Jadi mau aku masukin, aku campurin sama cumi gitu ya. Cuman kok cuminya itu jadinya warna hitam, jadi kayak tumis cumi asin hitam gitu kali ya. Pokoknya tampilannya kayak cumi hitam yang seger gitu loh, yang cumi seger. Terus aku tuh karena nggak mau dia terlalu kering, akhirnya aku tambahin air dikit aja.
Terus juga aku tambahin kecap biar semakin hitam aja, soalnya walaupun dia keluar tinta dan warnanya hitam, tapi menurutku kayak hitamnya itu nanggung gitu, kurang hitam pekat. Akhirnya aku tambahin ini apa, aku tambahin kecap deh. Soalnya kalau cumi seger yang masih seger banget itu kan kalau keluar tintanya dia tuh bakalan hitam pekat gitu kan, kalau yang seger ya. Ini kan cumi asinnya udah kering tapi dia bertinta. Emang cumi asin itu masih ada yang bertinta gini ya? Aku tuh baru tahu dan baru sekali ini nemuin. Aku jarang sih masak cumi asin, ini tuh mungkin ketiga atau keempat kalinya ya aku masak cumi asin. Tapi ini tuh rasanya enak banget, sumpah enak banget. Dan udah mateng ya cuminya, tadi udah aku cicip-cicipin juga dan endul lah pokoknya. Ini langsung aku taruh dulu aja di wadah. Pancinya mau aku cuci, terus mau langsung aku pakai lagi buat angetin tempe kacang aku, orek tempe kacang aku, biar nggak keluarin banyak-banyak wajan gitu ya. Jadi ya udah cuci kering pakai aja. Ini dia cumi asin hitam. Lanjut ya, ini aku mau angetin sayur aku, orek tempe kacangku. Masih ada segini, jadi masih bisa cukup banget untuk kita makan malam. Jadi aku nggak nambahin masak yang lain-lain lagi, cuman aku angetin aja. Sebenarnya kalau nggak diangetin juga nggak apa-apa sih. Ini kan aku masaknya baru tadi pagi ya, pas buat kita sarapan. Jadi masih oke kondisinya, nggak yang sampai nginep-nginep gitu. Kalaupun buat makan nanti malam kan juga bakalan langsung habis ya, nggak akan nyimpen sampai besok ini masakan. Tapi ya udahlah, aku angetin aja sekalian deh. BTW pas ini tuh emang aku lagi lapar ya, jadi kayak aku cepat-cepat masak aja. Padahal kalau biasanya sih aku masaknya di jam 5 atau mendekati maghrib gitu loh. Cuman ini tuh masih sore aku udah masak aja karena aku lapar. Siang tadi tuh aku skip makan siang karena entah kenapa habis aku suapin anakku, akunya jadi nggak pengen makan gitu. Akhirnya sore-sore gini aku lapar, jadi ya udah deh ini tuh baru matang semuanya dan aku mau langsung makan aja. Apalagi udah nggak sabar juga pengen makan si cumi ini. Ini jadi video mukbang nih, video aku makan. Belum makan, kita minum dulu yang banyak ya. Aku tim yang sebelum makan itu minumnya dibanyakin. Soalnya kalau habis makan baru minum itu nggak bisa minum banyak. Pasti bakalan berasa kenyang banget perutnya. Udah nggak bisa gitu loh minum terlalu banyak, paling berapa teguk aja. Makanya sebelum makan harus dibanyakin minumnya kalau aku gitu. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku? Kalau mau makan harus minum dulu. BTW telurnya tadi aku simpan deket kompor, aku lupa bawa ke meja sini, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini aku makannya juga ditemenin sama kerupuk, gini aja sumpah enak banget dan makannya pakai tangan ya, karena kayak lebih nikmat aja kalau makannya pakai tangan. Tenang aja, aku udah cuci tangan tadi, udah bolak-balik cuci tangan. Pokoknya kalau masak di dapur atau ngapain aja itu udah pasti cuci tangannya bolak-balik ya. Sumpah ini tuh enak banget, nikmat banget makan kayak gini aja. BTW ini aku ngedit videonya sambil ngiler loh. Pengen makan itu lagi. Kalian ngiler juga nggak nih liatin aku makan? Ayo. Videonya sampai sini ya teman-teman. Makasih udah nonton dan ngikutin aku masak-masak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Bye.